Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita aturkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu nikmat yang begitu banyaknya untuk kita berdiskusi, kita membahas materi, kita mempresentasikan materi kita dalam mata kuliah usul fikih, yang pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati. Kemudian presentasi kali ini kita kerjakan secara berkelompok yang terdiri dari yang pertama ada Mas Rafif Asyam Nastama, kemudian ada Mbak Madika Aida Fitri, lalu ada saya sendiri Suryo Widianto Gumelar, lalu ada Mas Pobi Putra Mayuka, dan yang terakhir ada Mbak Fikra Nur Hamidah. Itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang mana materi ini terkait dengan sumber hukum Islam, yang mana kita ketahui ada dua sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana kedua hal ini sangat berkaitan. Meskipun ada juga dalil-dalil atau hukum-hukum lain yang tidak hanya Al-Quran, namun sumbernya utama adalah Al-Quran. Seperti hukum yang lain, misalkan kemudian muncul ijtihad ulama, kalau yang di Muhammadiyah ada tarjih, gitu. Secara bahasa sendiri, al-hukmu atau hukum syar'i ini berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti memutuskan, menetapkan, atau menyelesaikan. Kemudian hukum syar'i ini terbagi menjadi beberapa poin atau beberapa bagian. Yang pertama ada bagian yang membuat hukum atau al-hakim. Yang kemudian yang kedua ada al-hukmu atau hukum itu sendiri. Yang ketiga ada al-mahkum fih dan al-mahkum bih, yaitu objek hukumnya. Dan yang keempat ada al-mahkum alaih, yaitu subjek hukum, yang mana subjek hukum itu kita sendiri sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Tuh. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Madika. Monggo dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Jadi teman-teman, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, dari kata qoro'ah, kiro'ah, dan Qur'anan, yang artinya qoro'ah itu membaca, kemudian kiro'ah ini masdar, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena Al-Quran ini menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Nah, oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara tulisan ataupun budaya. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Hijr teman-teman ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sebenarnya teman-teman, Quran ini memiliki banyak nama seperti Adzikr, kemudian Al-Furqan, dan lain sebagainya. Lalu, next.
Secara istilah, Al-Quran ini memiliki arti, yakni kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Jadi dari pengertian ini teman-teman ada 5 karakteristik dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini bukan perkataan malaikat Jibril dan bukan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril ini hanya sebagai penyampai wahyu dari Allah, kemudian Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran ini juga bukan merupakan perkataan manusia biasa. Karena manusia biasa ini hanya berkewajiban untuk mengamalkan saja. Lalu yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya itu bukan bernama Al-Quran, teman-teman, tapi memiliki nama lain seperti Zabur, yakni kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Dan dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak ada seorang pun yang bakal mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Jadi bakal nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Lalu yang keempat, Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir atau step by step, teman-teman. Nah, jadi Al-Quran ini diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai akhirnya kepada kita. Lalu yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Karena di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Sekalipun kita yang membacanya tidak tahu maknanya. Nah, apalagi jika kita membaca Al-Quran itu tahu maknanya dan mengerti serta mampu mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, teman-teman. Kemudian, selanjutnya, yaitu kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau alasan Al-Quran mengapa bisa menjadi sumber hukum Islam, teman-teman. Yang pertama yakni karena kebenaran Al-Quran. Jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan Abdul Wahab Khalaf itu mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemukjizatan Al-Quran. Maksudnya apa, teman-teman? Yang pertama karena dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-Quran itu melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi atau prosa. Keindahan sastra Al-Quran pun tidak hanya diakui oleh umat Islam, namun juga diakui oleh umat selain Islam, yakni non-Islam. Kemudian, alasan kedua, yaitu pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang memang benar terbukti. Misalnya, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 4 yang artinya Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Kemudian yang ketiga yaitu pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu. Nah, dalam kaitannya ini Allah menyatakan yang artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang akan kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Lalu yang keempat,
yakni isyarat Al-Quran ini terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi, Al-Quran ini mengapa menjadi sumber hukum Islam? Karena alasan-alasan tersebut, teman-teman. Jadi karena kebenarannya, lalu beberapa mukjizat yang diberikan oleh. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan disampaikan juga tentang Al-Quran ini terhadap hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Akan dilanjut oleh Mas Pobi. Monggo. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan penjelasan Al-Quran terhadap hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran yaitu ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga amaliyah. Oke, kita bahas satu. Yang pertama yaitu akidah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan seseorang, seperti iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan lain-lainnya. Salah satu masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau qiraat atau ilmu kalam dan teologi lainnya yang membahas tentang akidah. Selanjutnya yang terkandung dalam Al-Quran yaitu akhlak. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Yang selanjutnya yaitu amaliyah. Ilmu amaliyah ini membahas tentang perbuatan mukallaf atau seseorang dan dibahas dalam ilmu fikih dalam ilmu fikih secara garis besar hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum ibadah di dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci daripada muamalah. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman. Pembagian hukum muamalah. Muamalah ini lebih rinci di dalam sunnah Nabi. Adapun hukum-hukum muamalah dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, muamalah ma'liyah, peradilan dan hukum pidana. Selanjutnya, tata cara pemerintahan. Yang selanjutnya, hubungan antar negara. Dan selanjutnya, ekonomi. Slide selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya itu pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab. Di sini saya akan membahas tentang mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Islam. Namun, ia berbeda mengenai Al-Quran itu apakah mencakup makna dan lafaz atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Quran
hanya maknanya saja. Misalnya ia mengatakan boleh sholat dalam bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan makhraj. Tapi ini bagi orang-orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun orang itu bodoh tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu saya membahas tentang Imam Malik. Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah sebagai sumber hukum Islam. Dan dia berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena kalam Allah termasuk sifat Allah atau yang termasuk sifat-sifat Allah tidak dikatakan makhluk. Bolehkah dia memberikan predikat kafir zindik terhadap orang-orang yang menyatakan Al-Quran itu makhluk? Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Al-Quran secara murni, tetapi memakai atsar, sehingga beliau berkata, sesungguhnya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan daya nalar murni, maka akan kupenggal leher orang itu. Begitu kerasnya Imam Malik dalam bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nalar yang murni. Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf, sahabat dan tabi'in yang membatasi pembahasan Al-Quran sampai sempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau tafsir serampangan terhadap Al-Quran. Maka tidak berhak kalau kitab Al-Muwahta dan Al-Mudawanah surat dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Suryo. Oke, terima kasih Mas Bobi. Lalu selanjutnya akan dilanjut mengenai dua imam besar lagi oleh Mbak Wafik. Monggo, Mbak Wafik, silakan. Oke, saya meneruskan punya Mas Bobi tadi mengenai pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab. Selanjutnya, pandangan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i ini menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Bahkan, beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nas-nas Al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya. Sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun, Asy-Syafi'i menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari sunnah karena kaitannya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam pertama Al-Quran dan kedua As-Sunnah, maka Imam Syafi'i ini berpandangan bahwa Al-Quran dan Sunnah berada pada satu martabat, keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah. Firman Allah surat An-Najm ayat 4, yang artinya ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebenarnya, Imam Syafi'i pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat karena dianggap sama-sama wahyu yang berasal dari Allah. Namun, kedudukan Sunnah tetap setelah Al-Quran. Al-Quran seluruhnya berbahasa Arab.
Tapi Asy-Syafi'i ini menganggap bahwa di antara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya, dan menurutnya sunnah merupakan penjelas bagi keterangan yang bersifat umum yang berada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pandangan Imam Ibnu Hambal. Pandangan Imam Ahmad ini sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya agama Islam, yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, di samping sebagai hujah untuk tetap berdirinya agama Islam. Yuk, next. Sekarang definisi sunnah. Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Nah, sementara sunnah menurut pemaknaan terminologis para muhadisin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat watak budi atau jasmani, baik sebelum menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudahnya. Berdasar definisi ini, sunnah merupakan sinonim dari hadis. Para usuliyin mendefinisikan sunnah dengan sabda, perbuatan, ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat. Di sini dapat dilihat adanya perbedaan mengenai definisi sunnah menurut usuliyin dan sunnah menurut muhadisin. Jika usuliyin hanya berkepentingan terhadap sunnah sebagai sumber hukum, maka tidak demikian halnya dengan muhadisin yang menggolongkan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah, baik yang memiliki konsekuensi hukum ataupun tidak, sehingga pemaknaan sunnah menurut muhadisin lebih luas jangkauannya daripada pemaknaan sunnah menurut usuliyin. Hal ini dapat dimengerti mengingat fokus perhatian para usuliyin adalah sunnah dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam. Mereka memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang menjelaskan hukum syariat dan meletakkan kaidah-kaidah kepada para mujtahid sepeninggal beliau. Adapun sunnah menurut para fuqaha adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Pemaknaan ini dilatar belakangi bahwa para fuqaha memposisikan sunnah sebagai salah satu hukum syara' yang 5 yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, matur suwun Mbak Bafik sudah menyampaikan materi tentang imam tadi dan as-sunnah. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan fungsi akan disampaikan oleh Mas Rafif. Monggo Mas Rafif. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi sunnah. Banyak literatur yang menjelaskan tentang fungsi sunnah yang seluruhnya mengarah pada 3 fungsi. Yang pertama fungsi takkid, yang kedua fungsi tafsil atau tafsir, dan yang ketiga tasyir. Saya akan menjelaskan yang pertama. Sunnah tersebut, sunnah bayan takkid, artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu bayan tashil atau bayan tafsir. Di sini sunnah ini berfungsi menjelaskan dan merinci petunjuk yang global dalam Al-Quran, seperti tata cara menunaikan sholat dan menjalankan ibadah haji. Yang terakhir, bayan tasri.
mengandung maksud bahwa kepastian hukumnya oleh Al-Quran, seperti hukum menghimpun pernikahan antar bibi dan keponakan perempuan yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah SWT. Next. Nggak kelihatan. Fungsi ketiga dari sunnah ini memang masih diperdebatkan oleh para ulama. Namun pendapat yang kuat meneguhkan fungsi ini dengan argumen banyaknya ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk menaati Rasulullah. Lanjut. Selanjutnya yaitu klasifikasi sunnah. Usuliyin mengklasifikasikan kepada 3 bagian. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Yang pertama sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SWT kepada para sahabat, lalu para sahabat ini menyampaikan kepada para sahabat lain. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innama amalu binniyat. Pada dasarnya sunnah qauliyah ini bersifat umum yang berlaku untuk Rasulullah sendiri dan juga berlaku bagi umat pada masa itu dan masa-masa sesudahnya. Selanjutnya adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan dan diteladankan oleh Rasulullah. Seperti tindakan Rasulullah dalam meneladankan gerakan sholat, zakat, dan manasik haji. Yang selanjutnya, sunnah takriyah adalah sunnah dalam bentuk ketetapan Rasulullah. Tatkala para sahabat sedang melakukan suatu perbuatan di hadapan beliau atau sepengetahuan beliau, namun didiamkan atau tidak dicegah, maka hal itu merupakan pengakuan dari Rasulullah bahwasanya perbuatan tersebut benar. Sedangkan muhadisin menambahkan satu klasifikasi sunnah, yaitu sunnah washifiyah, yakni sunnah dalam bentuk sifat moral dan sifat fisik Rasulullah. Meski demikian, baik usuliyah maupun muhadisin sama-sama bersepakat bahwa apapun yang disabdakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Rasulullah SWT tidak terlepas dari tuntunan wahyu. Rasulullah tidak berbuat atas keinginannya sendiri. Oleh karenanya, apapun yang bersumber dari Rasulullah dapat dijadikan teladan bagi umat Islam. Next. Pemaknaan dan pola interaksi dengan sunnah. Untuk mengamalkan sunnah sebagai sumber hukum Islam, ada metode khas yang harus digunakan dalam menetapkan sejumlah hukum fikih. Yang pertama, sunnah Rasulullah yang sahih adalah sumber kedua dan hierarki sumber hukum Islam. Selanjutnya, jika ditemukan hadis yang bertentangan satu dengan lainnya, maka harus ditempuh salah satu dari 4 langkah berikut. Yang pertama, menggabungkan pengertian dari masing-masing hadis. Yang kedua, mengamalkan hadis yang naqs dan meninggalkan hadis yang mashuh. Yang ketiga, mengamalkan hadis yang rajih. Dan yang terakhir, tidak mengamalkan salah satu dari hadis yang bertentangan tersebut jika tidak ditemukan petunjuk untuk melakukan jamak, naqs, ataupun tarjih. Pemaknaan dan pola pikir interaksi dengan sunnah selanjutnya yaitu menerapkan kritik hadis. Dan yang terakhir, hadis dapat melakukan spesifikasi, pembatasan, penjelasan terhadap globalitas hadis dengan hadis lain yang sahih, baik mutawatir ataupun ahad. Selama hadis itu benar-benar dipastikan berasal dari Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman telah menyampaikan materi terkait dengan sumber hukum Islam. Mungkin sedikit kita simpulkan bahwasanya 2 hal tadi, 2 sumber hukum Islam tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sama-sama memiliki keterkaitan dan sama-sama terhubung
tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Yang mana Al-Quran sebagai wahyu dari Allah langsung bersifat utama, kemudian sunnah ini sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran, terutama pada ayat-ayat yang sifatnya umum, seperti ayat-ayat tentang sholat, yang hanya ditulis di Al-Quran itu, dirikanlah sholat, atau di ayat mana agak lupa, yang kalimatnya mungkin berbunyi, kita lu alih aqimis sholah wa atuz zakah, itu. Kemudian mengenai pendapat para ulama tadi, pada dasarnya keempat imam besar tersebut sama pendapatnya terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran adalah sumber utama dari hukum-hukum Islam dan Sunnah sebagai yang kedua lah istilahnya, begitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar atau japri langsung ke teman-teman yang berpresentasi hari ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.